Oh, nama saya Mas Kenny, alamatnya di Sumberagung, Kecamatan Metro Kipang, Lampung Timur, Mas. Pelihara kambing kurang lebih 1 tahun. Awal mula dulunya belinya 1 ekor, Mas, 1 pasang dulu. Awalnya? Iya, crossbur F3. Terus dipelihara kok beranak itu jadi 2, beranaknya 2. Terus sekarang udah beranak lagi yang kedua kali, udah laktasi 2. Anaknya selalu 2 ekor. Kok peranakannya bagus-bagus, jadi tertarik sama itu. Oh gitu. Iya. Saat memulai itu jenengan langsung ke crossbur berarti ya? Iya. Tapi yang sekarang isinya banyak nih, Mas. Iya, ini mau nyeta itu, Mas. Rencananya mau nyeta F1 yang harganya agak ramah di kantong buat masyarakat di sekitar itu, Mas. Terjangkau, Mas ya? Iya, agak terjangkau. Kalau yang full blood itu kan kalangan atas, ya, harganya agak sangat sangat lumayan, bisa dikatakan sangat tinggi ya untuk kelas masyarakat, Mas ya. Ya. Awal mula motivasi ya dari temen, terus dari kandang mitra itu, terus lihat-lihat di channel-channel YouTube kayak Mas Indra, kayak Mas Irwan itu sama Mas Rudi, itu juga lihat-lihat, sering lihat konten-konten itulah, Mas. Akhirnya terus pengen, terus awal mula terus beli 1 pasang itu, ya, crossbur. Ya. Wih, begitu terjun di peternakan langsung kelas tinggi, Mas ya? Ya, alhamdulillah. Nah, prospeknya ke depan seperti apa sih, Mas? Kalau prospeknya sepertinya masih lumayan bagus sih, Mas. Buat yang itu, apalagi buat crossbur itu, untuk pertumbuhan daging itu bagus. Iya. Cepat dia pertumbuhannya. Pertumbuhannya, Mas ya? Ya. Beda sama kambing Jawa Randu, udah saya buktiin itu pertumbuhannya 2 kali lipat. Oh gitu. Iya. Artinya kalau seluruh peternak menggunakan keturunan bur ini bisa mendongkrak daging, Mas ya? Iya, bisa itu memperbaiki genetik daging. Iya. Harganya juga kalau masih cross itu masih terjangkau. Iya. Nah, kalau yang seperti yang sampai miliki itu, kalau beli berapa indukan dulu, Mas? 1 Kalau ekornya? yang full blood itu kita impor langsung, Mas, dari impor langsung. Iya. Impor itu kita beli dulu masih darah 36 juta. Masih darah? Masih darah. Luar biasa. Beranak 1 kali, beranak 1 ekor itu betina. Jantannya belum ada. Tapi kita masih ada itu di temen. Kita numpang di temen. Oh, masih pakai jasa ya? Ya, pakai jasa teman. Awal mula itu 1 pasang burnya itu. Sekarang udah jadi yang beranak pertama itu 2 ekor. Terus beranak lagi 2 ekor lagi. Yang ini full blood baru ada 2 ekor. 2 ekor. Yang lain F4? F4-nya ada 4 ekor. Wih, keren. Yang lain ada F1-nya banyak, Mas, kalau F1. Iya. Ada puluhan. Kalau buat saya untuk saat ini masih sampingan sih, Mas. Oh, masih sampingan. Karena populasinya juga belum terlalu banyak. Iya. Tapi mungkin kedepannya nanti bisa, mudah-mudahan bisa dijadikan usaha pokok lah, Mas. Target berapa, Mas, nih, Mas? Targetnya untuk tahun depan kita punya 25 indukan buat burnya. Buat burnya? Iya. Wah, keren ini kalau 25 buat seri indukan. F-nya, Mas. Kalau buat full bloodnya agak terlalu tinggi. Tinggi, Mas ya? Untuk perawatannya mudah mana, Mas? Dari bur atau Jawa Randu, Mas? Kalau untuk bur itu malah lebih itu, Mas. Lebih enak perawatannya. Makan segala macam makanan itu dia suka. Makannya lebih lahap. Terus daya tahan tubuhnya itu lebih kuat, lebih bagus daripada kambing lokal. Oh gitu. Kalau segi pakan, Mas? Kalau segi pakan sama aja sih, Mas. Di sini sama. Menggunakan pakan jenis apa sih yang sampai gunakan saat ini, Mas? Pakannya kita ada itu, Mas, konsentrat sama silase daun singkong, terus sama hijauan. Iya. Ditambah hijauan. Tambah hijauan. Ya. Jadi kalau yang sampai rasakan sama aja ya? Sama aja, Mas. Untuk yang bur atau yang lokalan itu pakannya sama aja. Sama aja. Tapi dari pakannya sama aja, pertumbuhannya beda. Nah, presentasi perbedaannya berapa, Mas, pertumbuhannya, Mas? Pertumbuhannya kalau bur itu usia 3 bulan itu udah sampai 20-an kilo, Mas. Wih, mantap. Tapi ya? kalau yang Jawa itu paling di 10-an kilo. Itu pun kalau bagus pakannya. Kalau bagus itu. Kalau sama-sama bagus segitu, Mas ya. Artinya lepas sapi. Prospek untuk kambing bur sendiri di Lampung ini masih sangat tinggi, Mas ya. Iya, Mas.
Kalau kendala itu pasti ada, karena di sini masih pemula juga, baru 1 tahun ternak, itu kendala juga pasti ada. Apa mas yang terjadi biasanya mas? Biasanya yang kalau itu yang biasa terjadi itu yang kambing Jawa sih mas. Malahan? Iya, banyak sampainya yang ada kena tetanus kayak gitu, ada yang pilek itu mati. Tapi kalau yang jenis crossbur ini baru ada kematian 1 ekor sih mas. Artinya angka kematian pun tetap Tinggi yang lokal. tinggi yang lokal ya? Iya. Untuk kandang di sini. Di sini. Iya. Berarti kekebalan tubuhnya lebih bagus ke. Lebih bagus yang silangan pur itu. Iya. Penyebabnya apa tuh mas? Bisa kaku atau mati cempe gitu mas? Kalau yang kaku itu mungkin dari itu sih mas, kena tetanus mungkin. Tetanus dari, Itu dari lahir itu tidak dikasih apa itu? Obat Betadin. merah betadin itu. Atau yang lain bisa seperti spiritus atau yang lain lah. Iya. Intinya tetanus itu banyak penyebabnya. Banyak penyebabnya. Terkadang kebanyakan onggok juga pengaruh. Ya, setuju saya itu mas. Kadang onggok campurannya sentrat sedikit. Iya, banyak gitu. onggoknya itu kurang hijauan juga pengaruh mas. Awal mula juga banyak kematian di kambing lokal kayak gitu saya. Tapi untuk di purnya nggak ada. Cuman alhamdulillah cuman satu ekor. Ini perawatannya atau penyuntikan obat-obatan itu yang sudah dilakukan apa aja, atau cara penanggulangan penyakit itu apa mas? Kalau yang rutin itu kandangnya disemprot mas, 1 bulan sekali itu kita semprot, sama kambing-kambingnya sekalian itu dimandikan pakai pastak. Terus kalau yang 3 bulan sekali itu rutin dikasih obat cacing. Oh, untuk jantan atau betina mas? Semua mas. Oh semua? Semua. Indukan yang hamil juga dikasih juga. Biasanya beda peternak tuh, cara penanganannya pun Cara penanganannya beda. beda mungkin. Karena pakannya juga kan kadang beda sih mas. Ya. Nah kalau untuk obat-obatan sejenis untuk kutu, untuk apa itu pencegahannya seperti apa? Kalau untuk kutu kita juga ada itu mas, obat suntik kayak gitu. Kalau dia lagi batuk, pilek itu demam, kita juga ada kasih obat suntik juga. Oh, LA atau apa? LA ada, terus yang obat budik itu yang obat warung yang lebih murah itu apa itu? Vormectin, kayak gitu. Ya, obat warung. Ya, yang lebih ekonomis itu Ya, mas. terjangkau lah untuk peternak pemula. Kalau obat yang kambing-kambing lokal itu yang itu terjangkau mas. Ya. Tapi kalau yang mahal itu lebih beda lagi obatnya. Dan kerjanya lebih bagus yang jelas. Iya. Kalau jenengan menggunakan itu juga ya? Iya mas. Vormectin. Untung nggak tuh mas, peternak ini mas? Kalau yang saya rasakan itu kalau yang untuk dibur itu untung mas. Untung ya. Kalau yang Jawa Randu itu karena pakan kita beli itu dapat untung, cuman nggak sebesar dibur. Dibur. Keuntungannya tidak setinggi dibur. Karena kalau yang lokal itu mas, kalau peranakannya betina itu harganya, Katakan lepas sapi harganya yang betina itu murah. Kalau yang jantan lebih tinggi. Kalau yang bur itu kalau betina lebih tinggi, harganya lebih tinggi yang betina. Oh jadi daripada kebalikannya yang mas ya? jantan. Iya. Kalau ternak lokal di tempat saya ini mas, kalau peranakannya betina itu rugi mas. Malahan? Iya. Kalau anakannya jantan semua itu seneng. Peternaknya seneng. Iya. Tapi kalau yang untuk bur lebih seneng lagi kalau peranakannya betina. Harganya lebih tinggi. Oh gitu ya. Mungkin untuk indukan yang Untuk indukan generasi penerus itu buat seri F itu kan di daerah Lampung ini masih sangat bagus prospeknya. gitu. Masih jarang di sini. Kalau untuk kandang kita nggak terlalu menghitung sih mas, karena sebagian bahan bakunya itu ngambil di kebun. Oh gitu. Iya. Kayunya ini kan nggak beli. Punya pribadi mas ya? Iya. Jadi nggak tahu kalkulasinya itu habis berapa. Nggak pernah ngitung juga. Untuk pembuatan kandang sama modal semua kemungkinan ya kalau 200-an ya. 200 ya? 200-an. Keseluruhan mas ya? Iya. Berikut keseluruhan. pagar ya? Iya. Karena buat satu kambing itu yang full blood itu udah 36 juta. Waduh. Kalau sampai punya 4 aja udah
Udah berapa kan itu? Mobil satu mas, mantap. Nah ini, jadi teman-teman, ya, buat kalian yang saat ini ingin terjun di peternakan, sebaiknya memang disiapkan dulu sarana prasarananya, terutama pasar. Ya, gitu pasar. Ya. Nah, gitu. Terutama itu buat bang pakan mas. Bang pakan. Iya. Biar kos pakannya itu agak ringan. Kalau Iya. pakan kita beli semua ya keuntungan Nipis. nipis. Kalau yang jenengan miliki bang pakannya jenisnya apa mas? Kalau bang pakan di sini tuh itu mas daun singkong. Daun singkong. Daun Oh singkong. mayoritas daun singkong Daun peternak sini ya? singkong sama pacong. Pacong. Untuk indigo vera terus kaliandra itu masih belum bisa dipanen karena itu lama mas. Karena saya ternak baru 1 tahun. Iya. Terus kalau indigo vera itu panen perdana itu sekitar 5-6 bulan mas. Iya. Agak Kadang ada lama. yang 1 tahun juga ya. Iya. Tapi kalau pacong itu panen itu 3 bulan udah bisa panen. Untuk daun singkong disilase mas. Kalau lagi stok banyak ya disilase, kalau enggak ya langsung dikasih juga nggak apa-apa. Oh, kambing bur juga enggak masalah. Nggak masalah mas. Katanya ada yang kembung, masuk angin. Alhamdulillah di Keracunan. sini belum pernah sih mas untuk ngalamin kembung itu. Untuk cara menghindari kalau daun singkong itu dikasih rumput dulu mas. Oh, dikasih pakan rumput Dikasih dulu ya? pakan rumput, jangan sampai perutnya kosong itu. Kalau dia perutnya kosong bisa kemungkinan terjadi kembung itu lebih tinggi. Ya. Jadi dikasih hijauan dulu, Johan. baru dikasih daun singkong segar juga nggak apa-apa. Kalau minum kita, kalau untuk yang bur ini ready selalu mas. Oh, ready ya? Ya, kalau bur itu minumnya lebih banyak mas. Lebih banyak. Dia karena pakannya juga kalau pagi itu kan pakannya kering di sini. Ya, Konsentrat itu kan konsentratnya kering jadi Kering. minumnya banyak dia ya. banyak. Untuk pembuangan kohi ini jenengan kemana mas? Ini alhamdulillah buat kohenya itu belum pernah jual mas. Belum pernah Selama jual? 1 tahun ini belum Iya. pernah jual. Wah, paham. Buat Tebel. pakai sendiri mas. Oh, untuk ini ladang kita? Ya ke ladang buat kebun kopi itu Hmm, dipakai sendiri buat Pakai tanam sendiri. sayuran. ya. Jadi kohenya belum pernah jual. Cuman di ladang terus ladang. sama ini pelihara kambing. Keren. Jadi dua-duanya ini saling berkaitan. Ya. Mas, ya? Usaha yang saling mendukung. Ya dari pakan kita ngambil kebun sendiri, Sendiri. nanti kohenya kita kembalikan lagi ke kebun. Oh gitu. Jadi rotasinya bermanfaat bener mas ya. Iya. Luar biasa. Kalau penjualan biasa dari Facebook juga sih mas, dari Facebook. Online kalau ya? Yang online. Terus kalau yang bur ini belum pernah jual mas. Belum. Dan Masih jangan saya. dijual dulu. Iya. Belum dijual, nunggu 1 atau 2 tahun lagi lah, Yes. biar banyak dulu. Karena ini populasinya juga baru sedikit kan. Ya. Kalau yang lokal itu biasa teman-teman itu juga teman-teman Bante Jadi enggak lokal itu ada kesulitan untuk pemasaran ya. nggak ada mas kalau penjualan. Ini untuk yang breeding lokal ada berapa ekor mas sekarang? Ada paling sekitar 15 indukan sih mas. Tantangan jadi seorang peternak tuh apa tuh mas Jan? Tantangannya kalau bang pakannya kita telat itu kos pakannya kita tinggi Naik ya. karena beli. Iya. Ini kalau yang saat ini jenengan beli ini biasanya menggunakan jenis pakan apa mas yang beli mas? Yang beli konsentrasi mas. Konsentrasi ya. Iya konsentrat. Kalau seperti onggo? Onggo juga beli, onggo kulit. Kita di sini tuh pakai onggo kulit konsentrat. Kulit Itu pakan singkong utamanya itu. ya? Iya, sama daun singkong pakan utamanya. Iya. Kalau hijauan itu buat itu, buat selingan aja. Selingan. Dalam 1 bulan jenengan bisa menghabiskan berapa rupiah mas untuk biaya? Untuk biaya Pakan. pakan biasa kalau onggo paling 1 ton sih mas. 1 ton ya? Iya. Per Satu bulan ya? Per bulan ini mau bisa onggo 1 ton. Paling per bulan itu sekitar 1 sampai 2 juta Untuk keseluruhan mas ya? untuk keseluruhan. Ini irit sekitar juga. 70 ekor. 70 ekor. Mas dengan populasi 20 ekor. Kepioh nggak mas sama ngurus ini mas? Dah lempoh. Alhamdulillah enggak sih mas, karena ini sebagian pakannya kan sebagian itu sudah ready sih mas. Iya. Kita cuman tinggal nyari hijauan aja. Jadi paling cuman nyari hijauan itu buat sore aja. Ya. Jadi kalau pagi itu pakannya kita pakan jadi itu lebih ringan, lebih cepat nggak sih, Praktis, Mas, ya? Praktis ya. Di sini yang paling sulit tuh biasanya
buat itu sih Mas, penanganan cempe aja kalau lagi sakit itu. Kalau cempe yang sakit itu agak sulit penanganannya. Terutama yang lokal. Kalau yang bur itu alhamdulillah belum pernah ada masalah sama sekali. Jadi rata-rata malah di lokal Mas ya, yang Di lokal. Kalau yang ada masalah itu cempe gampang sakit itu yang lokal. Kita kematian baru berapa persen ini, kalau yang bur itu cuman ada puluhan, cuman matinya 1 ekor saja Mas. Kalau lokalnya banyak Mas yang mati Mas, ke cempe itu. Iya. Selama setahun Mas ya? Iya, dalam setahun. Ada berapa udah? Kalau untuk yang lokal, kalau hampir 10-an ekor sih Mas, cempe tapi Mas. Wah, perbandingannya luar biasa Mas ya? Iya, perbandingannya juga tinggi. Artinya prospek di bur ini lebih bagus Mas. Lebih bagus itu Mas, untuk daya tahan tubuh emang lebih bagus di sini. Yang saya alami. Iya. Kalau untuk peternak lain kurang tahu. Untuk di sini sih daya tahan tubuh crossbur itu lebih bagus. Iya. Makannya lebih lahap juga. Enak Mas kerja di tempat sendiri, terus lebih ayem aja. Kalau itu bisa nyawang ternaknya sehat-sehat, gemuk-gemuk itu lebih seneng gitu. Dia kalau capek habis dari ladang gitu, kalau lihat kambing-kambing itu lebih adem gitu perasaannya. Lebih tentrem Mas ya? Iya. Kalau Daripada kerja ikut orang. Kerugiannya kalau di sini tuh rugi Mas, karena di sawah itu kan banyak itu sih Mas, limbah-limbah dari pertanian itu kan melimpah di sini. Iya. Kalau kita nggak ada ternak, menurut saya rugi sih Mas. Rugi ya. Peternak pemula tuh harus dimulai dari mana dan dari apa dulu Mas? Kalau menurut saya, dari pengalaman saya sih enaknya di crossbur sih Mas. Crossbur. Iya. Kita ngambil betina lokal, terus kita silangkan dengan pejantan crossbur, itu pertumbuhannya lebih cepat daripada yang lokal disilangkan dengan lokal itu. Pertama modal sih Mas, sama kandang. Ya, modal sama kandang ya. Kandang. Terutama kandang itu, kalau kandangnya juga belum siap, susah Mas. Yang paling penting breeding ini jantungnya peternakan. Iya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Semoga peternakan dan usaha jenengan semakin berkembang jadi besar. Amin. Barokah buat keluarga. Amin. Saya permisi, mohon pamit Mas ya. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.